Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Sesi 5 materi kuliah Business English dengan fokus phone call. But before that, I need to remind you that you need to do your quiz according to the timeline ya. Jadi harus tepat waktu. Kalau misalnya untuk teman-teman yang sudah kelewat waktunya, um, dengan alasan apapun, dosen itu tidak bisa membuka jadwalnya atau merubah jadwal atau deadline-nya. Karena jika merubah jadwal yang sudah berjalan atau sudah ditentukan, apalagi deadline-nya sudah lewat, teman-teman, nilai atau kuis yang sudah masuk yang dikerjakan oleh teman-teman yang lain akan hilang. Jadi kita sebagai dosen bisa merubah jadwal, tapi akan mengorbankan teman-teman yang sudah mengerjakan tepat waktu. Jadi yang harus ditekankan adalah teman-teman mengerjakannya harus tepat waktu. Jangan minta ke dosen untuk membukakan jadwalnya ditambahkan karena alasan apapun. Ya memang ada kalanya kita kelewat, lupa, mungkin teman-teman juga dengan alasan apapun ya entah ngegampangin di mata kuliah manapun, em, akhirnya terlewat gitu kuisnya. Padahal kan itu udah dikasih waktu 1 minggu. Di mana sebelum ada sistem ini tuh kuis tuh dikerjakan saat di kelas gitu, saat itu datang saat itu dikerjakan kuis itu seperti itu. Nah untuk kita beradaptasi dengan teknologi gitu ya dan teman-teman bisa menonton video rekaman dikasih waktu 1 minggu sebelum masuk sesi selanjutnya itu harus dimaksimalkan. Jangan sampai ada pikiran bahwa kok dosennya nggak mau ngasih, bukan nggak mau ngasih, kita tuh sudah memberikan banyak kelonggaran buat teman-teman untuk mengerjakan sesuai dengan waktunya. Kalau misalnya sebelum pandemi itu kuis itu dikerjakan saat di kelas gitu. Jadi teman-teman eh, silahkan dikerjakan kuisnya, dibiasakan ya, dibiasakan tepat waktu gitu. Jadi saat kuliahnya misalnya hari Rabu malam, Rabu malam sudah menonton video rekaman atau Rabu malam sudah ikut kelas, baik itu di kelas hybrid atau di Zoom, langsung aja, langsung kerjakan saat itu. Jangan, oh nantilah masih banyak waktu, santai 1 minggu. Atau mau mengerjakannya saat hari Sabtu atau hari Minggu atau lagi hari besoknya tanggal merah gitu ya. Akhirnya kelewat, jangan seperti itu. Dan banyak yang minta ke saya, ada beberapa ya, walaupun tidak banyak. Ya Pak, ini saya terlewat, maaf saya lupa. Ya lupanya Anda meminta ke dosen untuk dibukakan jadwalnya itu akan mengorbankan teman-teman yang tepat waktu gitu. Jadi kita tidak bisa membuka itu apalagi kalau misalnya waktunya sudah terlewat deadline-nya. Oke? Okay? Dan nanti di sesi 6 nih kita akan teman-teman akan sibuk karena di sesi 6 semua mata kuliah akan keluar tugas. Walaupun waktunya 2 minggu, tapi teman-teman biasanya karena ini berbeda dengan semester sebelumnya ya. Kalau semester sebelumnya tugas ada setiap minggunya walaupun deadline-nya 2 minggu. Tapi sekarang tugas hanya keluar 2 kali dalam satu semester di mana satu tugasnya akan lebih berat saya rasa ya, termasuk di mata kuliah ini juga. Teman-teman siap-siap, jangan dibiasakan untuk ngejar akhir deadline baru dikumpulkan. Itu masih mending ngejar akhir deadline. Yang khawatir adalah deadline-nya udah lewat, mau menyusul tugasnya gitu, itu yang akan bikin repot semua gitu, baik pihak akademik, pihak IT. Nah teman-teman, itu ya saya mengingatkan karena ini poin penting, nilai absen kalian itu dari kuis. Kalian nggak mengerjakan, udah lewat waktu berarti dianggap tidak hadir dan itu akan berpengaruh pada nilai nanti di akhir. Jangan seperti itu ya, bisa mungkin tepat waktu. Okay, for the fifth session, we're gonna have a phone call. So if you're talking about the business English, talking on the phone is very common in the office. Jadi teman-teman biasanya mengangkat telepon itu baik dari eksternal atau internal, kita biasa ya. Kalau misalnya sudah bekerja atau di dunia pekerjaan nanti ya. You'll be in a situation where you have to call someone, di mana teman-teman akan menelepon seseorang, menerima telepon, meninggalkan pesan, atau menelepon balik dan banyak juga tugas-tugas lain yang berhubungan dengan telepon. We'll use this lesson to cover all the details about making and receiving phone calls. Okay, receiving a call is probably the easiest. Teman-teman, kalau misalnya ada yang bunyi telepon, ngangkat telepon itu adalah paling mudah.
Yang paling mudah adalah yang paling mudah ya, jangan hanya halo terus nungguin ngomong apa. Disapa aja. Berbicara bisnis English harus disapa ya. Halo, this is Reza. Microsoft, this is Steve. Kayak gitu. Jadi ada mungkin setiap perusahaan punya ini yang beda-beda ya. Tapi kalau di rumah pun ada yang punya budaya beda-beda. Kalau misalnya dulu zaman ngangkat telepon rumah, halo kediaman Bapak bla bla bla, ada yang mau bicara dengan siapa, atau bicara dengan siapa saya. Itu kalau misalnya di bisnis ya. When someone is a little more difficult, you should state your name, where you're from, what you're calling for, and the question. Let's give it a try through the example. Kalau nelpon beda lagi ya. Kalau misalnya angkat telepon cuman hello, this is Mike, gitu. Hi Mary, this is Michael Johnson from ABC Consulting. I'm reviewing the financial data for the payroll project. I will need the 2002 fiscal report to complete this task. Do you know where I can get a copy? This example is very clear. Jadi contohnya udah sangat jelas, terorganisir dan concise. It first explain who the person is. Pertama menjelaskan orangnya siapa. Orangnya siapa, apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka butuhkan. If you need to call someone to obtain information, you can use this type of sentence. Jadi teman-teman kalau misalnya mau membutuhkan informasi sesuatu bisa disesuaikan dengan template yang ini. Nanti disesuaikan aja dengan kebutuhannya. Misalnya contoh, saya nelpon mahasiswa misalnya. Hi, this is Reza. Misalnya saya nelpon salah satu dari kalian, misalnya saya nelpon Cindy gitu ya. Halo Cindy, this is Reza from Inaba University. I have checked the result of the quiz and the assignment, and you haven't submitted. May I know why? Kayak gitu tuh. Saya bilang nih, halo, I'm Reza, saya Reza. Sorry, halo Cindy, saya mau ngomong sama Cindy. Saya Reza, ini Reza dari Universitas Inaba. Saya ngecek data, kayaknya kamu belum masukin kuis dan tugas. Kenapa nih? Kalau misalnya boleh tahu, nah, seperti itu. Oke, ini ada contoh satu lagi ya. Kalau misalnya ya sekarang minta pertolongan, asking for help. Hi Bob, this is Steven from ABC Company. I'm calling in regards to the data entry program you created. I'm having trouble locating where the connection is made to the server. Can you help me with this? Kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ini minta tolong. Kalau tadi kan nanya nih, gimana? Kamu ada kendala apa? Kalau misalnya yang ini, saya punya masalah dengan ini nih. Bisakah kamu menolong saya untuk membantu memecahkan masalah ini? Gitu. Nah, ada juga yang verifying information, di mana verifying information itu digunakan saat memvalidasi informasi yang sudah ada sebelumnya ya. Sometimes you have to verify an order or double check a figure. If you have the information and you just want to verify that it's accurate, then you can use this type of sentence. Hi, Deborah. I'm analyzing the log files and notice entry 14 was negative 42. Can you confirm if this is accurate? I see that our April 2003 revenue was $1.2 million. Can you double check that this figure is accurate? I'm going to meet with the CFO in an hour. Can you look through this report and double check my findings? Should be only take you 20 minutes or so. Jadi kalau misalnya yang pertama ini yang 3 contoh adalah verifying information. Kalau misalnya teman-teman juga terbiasa dengan pesan makanan secara online, si kurirnya akan nelpon. Entah nelpon atau di chatting ya, tapi kalau misalnya di kasus ini di telepon, mereka akan verifikasi pesanannya sudah sesuai, intinya sih seperti itu ya. Pesanannya misalnya double cheeseburger 2, paket nasinya 1, for example. Seperti itu. Itu contoh dari verifying information. Nanti teman-teman akan bilang, yeah, I confirm that my order is 2 double cheeseburger and 1 rice package. Ada juga kalau misalnya teman-teman lagi angkat telepon tapi
lagi sibuk gitu. Misalnya saya angkat telepon tapi lagi di kelas, lagi ngajar gitu ya. Bisa juga saya mengatakan bahwa nanti telepon balik deh, nanti gue telepon balik. If you receive a question from a client or customer that you don't know, you can either tell them that you will find the answer for them or tell them to call someone else. Let's learn how to do this thing professional. Atau misalnya contoh saya lagi kerja nih, tapi saya ngurus artikel jurnal misalnya di kampus ini. Lalu ada orang yang nelpon saya, tapi saya lagi di kelas. Saya akhirnya bilang bahwa, oh iya, slot artikel masih tersedia, tapi nggak tahu berapa lagi. Nanti karena sekarang saya lagi sibuk, nanti saya klarifikasi, saya nanti lihat cek datanya di ruangan setelah saya mengajar dan saya akan telepon kembali. Misalnya seperti itu ya. Nah, ini bisa bisa pakai contoh yang seperti ini nih. I don't have the answer. I don't have the answer offhand. Maksudnya sekarang lagi nggak bisa jawab. I need to find that information for you. Saya akan cari informasi lebih detail untuk Anda. Will it be okay if I call you back in about 30 minutes? Setelah saya beres kelas, nanti saya akan telepon lagi deh 30 menit lagi. I believe I can find that information for you. It might take 10 minutes or so. Nah, kalau misalnya ini lagi dikerjakan dulu nih, belum beres nih. Oke, saya lagi masih nyari. I'm not sure about the answer. I'll find the information and call you right back. Will that be okay? I'm not sure about this one. Let me ask my manager. Please, can you please hold on? Nah, kalau misalnya yang terakhir ini yang bisa memberikan jawaban manajernya. Jadi dia akan konfirmasi dulu ke manajernya dan Anda akan telepon balik. Nah, kalau misalnya redirecting ini biasanya yang diteleponnya bukan kita. Misalnya nelpon ke telepon kantor yang mau diajak ngobrol adalah teman kerja kita, tapi karena kita yang dekat dengan telepon tersebut dan kita yang angkat. Ini kayak misalnya, can you redirect me to that person? Can I get this contact information? Oke, leaving a message. Ada, kalau dulu yang nggak tahu sekarang masih musim atau enggak, di mana meninggalkan pesan di setiap provider beda-beda ya namanya. When you call someone and they're not there, you have to leave a message on their voicemail. Remember the state your name. Kalau misalnya di luar negeri kayaknya masih jalan ya, lihat dari film-film. Then leave your phone number, even though you think they have it. Hey Mary, this is Josh from ABC Company. I have some questions regarding the financial data you sent me yesterday. Can you give me a call back when you have time? My number is 555-123-4567. Thank you. Kayak gitu. Jadi teman-teman ada juga kalau misalnya di telepon nggak ngangkat-ngangkat, terus masuk ke leaving message. Hi, I'm away from phone. Leave a message. Kayak gitu biasanya ya. Oke. Answering the phone ada juga yang bentuknya informal. Hello, Matt here. Hello, Reza here. Kalau misalnya, may I know who is this? Kayak gitu. Hi Jody, how are you? Hi Jody, how are you? Teman-teman bisa langsung ini ya. Kalau misalnya kita jadwalnya dapat hybrid, kita akan langsung simulasi teleponan. Di bisnis ya, bukan teleponan sesama in terms of relationship. Oke. Ini banyaknya tinggal ini ya, latihan. Saya bikin contoh atau membacakan praktis satu dulu. Nanti teman-teman bisa perhatikan pengucapannya seperti apa. Dan kita di pertemuan selanjutnya, mungkin setelah lebaran ya, di sesi 6 kita akan latihan juga di praktis 1 dan praktis selanjutnya. Saya akan bacakan sebelumnya. Hello, this is Steve. Hi Steve, this is Mary from ABC Company. I'm returning your call. Hi Mary, how are you doing? I'm good, great, thanks. Thanks for returning my call. I couldn't figure it out why the ending balance on fiscal year 2003 didn't match the beginning balance on 2004. When I checked, it was matching. How much is the difference? The amount is exactly $42,000. Oh, I know what the problem is. We opened another bank account at the end of fiscal year 2003. I might not have included the new bank statement when I sent over the information. That makes sense.
I'm just glad it wasn't out of my miscalculation. Can you send over the statement? I should be done by the end of the day since everything looks good. Sure, I'll fax them to you immediately. It's 555-123-4567 the number I should fax it to you? Yes, that is the correct number. I'll do it right now. Thank you for your help. I should have sent them over to you the first time. I apologize for that. No problem. Thank you. Thank you. Bye. Itu ya. Udah praktis dua. Hello, ABC Company. Hi, this is Janet from Consult R Us. May I speak with Alex, please? He's in a meeting right now. Would you like to leave a message? Yes, can you have Alex call me back when he is available? My name is Janet. And he can reach me at 555-987-6543. It's Janet at 555-987-6543. Can I tell him what this is regarding? He sent over a fax and the last page didn't print out. I will need for him to resend the fax to me. I'll let him know. Thank you. Thank you for calling ABC. Goodbye. Right ya. Microsoft, this is Steve. Hi, Steve. This is Richard from Third Hand Testing. I'm calling in regards to the MSN assignment. Do you have a minute to answer a couple of questions? Sure. What can I help you with? We originally agreed on 5 testing procedures, but our program manager received a mail indicating 4 testing procedures. Is 4 the correct number? Yes, it is. We found that we can do the last one here. Great. Does the timeline change because we reduced one of the testing procedures? We don't have to change the timeline. Our original time frame was very aggressive. That makes our job a little easier. Do you have any other questions? No, that is all I had. Thanks for your time. No problem. Okay, goodbye. Bye. Oke, teman-teman, kalau misalnya pengen banyak atau pengen meningkat kemampuan pengucapannya, teman-teman juga harus banyak mendengarkan. Tidak hanya mendengarkan, tapi teman-teman mengucapkan juga latihan. Udah bener belum diucapinnya seperti yang dicontohkan. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak banyak atau nggak punya surrounding yang bisa mendukung teman-teman untuk banyak berlatih, teman-teman cukup banyak nonton dan mengucapkan apa yang diucapkan dari film tersebut. If you wanna be good at one specific language, just watch the movie from those language with those languages. Yeah. For example, if you wanna, in this case, if you're talking about the business English, you wanna be good at English language, you need to watch, American or British movie. Not only watch, but you need to imitate what they say. Begitu teman-teman. Because that's what I do up until now. So, mungkin sampai sini dulu pertemuan sesi 5. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman dapat pertemuan ini sebelum Lebaran atau setelah Lebaran, tapi yang mau saya katakan adalah minal aidin wal faizin. Selamat berlebaran, selamat Idul Fitri. Mohon maaf kalau ada yang salah dari saya. Semoga kita kembali bersih dan suci setelah bulan Lebaran ini. Saya tutup pertemuan sesi 5. Ketemu lagi di sesi 6, di sesi hybrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.